Ni hao Bang Yoman, kenalin aku Jessica dan hari ini aku mau sharing ke kalian mengenai dokumen-dokumen apa aja yang kalian perlukan untuk daftar beasiswa ke China lewat jalur beasiswa maupun jalur mandiri. Mari kita mulai. Oke, jadi yang pertama ada application form yang bisa kalian download lewat website masing-masing sekolah kalian. Dan di situ kalian harus isi data diri kalian kayak alamat, nama, asal sekolah, dan lain-lain. Setelah isi application form itu, nggak selesai sampai situ aja karena di bagian paling bawah form itu ada tempat untuk tanda tangan dan tanda tangannya itu harus ditulis tangan. Jadi caranya adalah setelah kalian mengisi lewat form, kalian bisa download form itu, habis itu kalian bisa print, setelah itu kalian tanda tangan manual di kertas, habis itu scan lagi. Tapi ada satu cara yang paling gampang kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa langsung tanda tangan manual dari laptop kalian. Dan perlu dicatat kalau tanda tangan di China sama di Indonesia itu agak beda ya guys. Jadi kalau di Indonesia itu kan tanda tangannya kayak pattern gitu, sedangkan di China itu tanda tangan yang lumayan sah, yang termasuk sah itu adalah tanda tangan berbentuk nama. Jadi kalau misalnya di application form itu kalian ada isi nama lengkap kalian di paspor ataupun ada isi nama Mandarin, di kolom tanda tangan itu kalian bisa pilih salah satu dari itu, mau tulis nama Indonesia sesuai paspor ataupun tulis nama Mandarin itu boleh, dua-duanya boleh, nggak masalah. Dan yang kedua ada scholarship application form. Nah, selain form pendaftaran, bagi kalian mendaftar jalur beasiswa terutama CGS Type B, setelah kalian mengisi form di website CGS, beberapa universitas bakal minta kalian untuk mengirimkan ulang form tersebut ke website sekolah masing-masing. Kenapa? Karena CGS Type B itu beda sama CGS Type A. Kalau misalnya Type B itu, nomor agensi yang kalian tulis itu nomor agensi sekolah masing-masing dan bukan KBRI. Selanjutnya ada transkrip nilai selama kalian SMA. Nah, biasanya diminta itu adalah bentuk scan dari transkrip nilai asli kalian dan bukan merupakan kopian. Selanjutnya juga ada bukti kelulusan atau ijazah. Nah, bagi kalian yang tanya, kalau misalnya kita belum lulus dan belum dapat ijazah gimana Kak? Nah, itu tenang aja karena kalian bisa minta tolong ke sekolah kalian masing-masing untuk membuatkan yang namanya Certificate of Expected Graduation atau biasa dibilang kayak bukti yang menyatakan bahwa kalian akan lulus. Dan nantinya pas kalian udah dapat ijazah kalian tersebut, sekolah nantinya akan meminta kalian untuk mengirimkan bukti ijazah itu sebagai kelengkapan dokumen sebelum kalian registrasi ulang. Yang kelima adalah fotokopi paspor kalian masing-masing. Nah, ini tuh beda-beda juga ketentuannya. Ada beberapa univ yang cuma minta fotokopi halaman depan aja, tapi kemungkinan besar banyak univ yang bakal minta kalian untuk fotokopi halaman-halaman paspor lainnya yang ada capnya. Jadi contohnya misalnya kalian udah pernah ke luar negeri, kayak ke Hong Kong, ke Amerika, dan lain-lain, itu kan pasti ada visa ataupun ada cap imigrasi, itu kalian juga harus scan sebagai bukti kelengkapan. Dan selain fotokopi paspor kita sendiri, banyak juga univ yang minta kalian untuk mengumpulkan fotokopi paspor orang tua. Sebenarnya bisa pakai KTP, cuma lebih disarankan pakai paspor karena paspor itu lebih internasional dan biasanya cuma diminta satu perwakilan aja. Nah, dan kalau misalnya univ kalian nih udah minta untuk mengumpulkan fotokopi paspor orang tua, otomatis kalian juga harus siap dengan dokumen yang namanya kartu keluarga ya. Jadi dokumen kartu keluarga ini nggak boleh dalam bahasa Indonesia, harus sudah ditranslate dan harus ada cap penerjemah tersumpahnya. Karena kartu keluarga ini bisa dibilang itu sebagai dokumen pendukung yang membuktikan relasi kalian dengan orang tua kalian. Yang ketujuh ada recommendation letter atau surat rekomendasi. Ini juga tergantung univ kalian masing-masing. Ada univ yang minta cuma satu, ada univ yang minta dua bahkan. Nah, kalau dari aku pribadi ya, kalau misalnya cuma boleh kirim satu surat rekomendasi, aku saranin kalian pilih guru yang paling dekat sama kalian atau paling mengerti tentang kalian, contohnya wali kelas kalian, ataupun jika memungkinkan, misalnya kalian siswa yang sangat-sangat berprestasi ya dan disayangi oleh sekolah, mungkin kalian bisa minta kepala sekolah, karena itu ya termasuk sangat membantu. Pas itu aku itu kirim 2 surat rekomendasi, satu aku minta tolong tulisin wakil kepala sekolah, yang satu lagi wali kelas, dan jujur aku pribadi lebih suka tulisan wali kelas aku sendiri, karena dia tuh nulis itu lebih mendetail, contohnya ke sikap aku di kelas gimana, sikap aku sama teman-temanku, dan lain-lain. Sedangkan wakil kepala sekolah itu cuma nulis dari berdasarkan informasi general yang aku kasih ke dia, contohnya kayak
prestasi akademik yang aku dapetin dan ya lebih menjurus ke situ lah. Next ada personal statement, CV, ataupun study plan. Nah, ini juga tergantung univ kalian masing-masing. Ada univ yang cuma minta 1 dari 3 itu, atau kayak univ aku minta 2 dari 3 itu. Kapan hari aku dimintanya itu CV sama study plan aku selama 4 tahun kuliah di China. Yang ke-9 ada yang namanya Form Statement of Guarantee. Mungkin beberapa dari kalian kurang familiar dengan ini, karena memang dokumen ini tuh nggak diwajibkan untuk semua universitas. Jadi apa sih form ini tuh? Form ini tuh adalah form yang diisi oleh orang tua kalian yang menyatakan bahwa orang tua kalian akan bertanggung jawab pada kalian selama kalian kuliah di China. Nah, ini tuh beda sama yang namanya guardian. Jadi ada satu lagi selain guarantor, itu ada namanya guardian. Nah, guardian itu apa? Guardian adalah sama sebenarnya, guys. Intinya ada orang yang bertanggung jawab untuk kalian sama kalian di China, tapi ini tuh khusus untuk adik-adik online tercinta aku yang ada di umur 17 tahun ke bawah. Jadi kalau misalnya kalian ada di umur 17 tahun ke bawah, kalian tuh pasti akan diminta sama sekolah untuk cari guardian. Nah, guardian ini biasanya harus yang menetap di China. Jadi kalau misalnya kalian punya keluarga di China atau kenalan di China, kalian bisa minta mereka untuk jadi guardian kalian. Untuk lebih detailnya, kalian mungkin bisa langsung hubungin ke pihak kampus kalian masing-masing. Next ada medical check-up result dan foreigner physical examination form. Jadi selain kumpulin hasil medical check-up kalian juga harus siapin yang namanya foreigner physical examination form. Dan ini adalah form yang diisi oleh oleh rumah sakit ataupun lab tempat kalian medical check-up. Jadi ini bukan diisi sendirian. Dan bentuk formnya tuh kayak gini. Ini formnya bisa kalian download di website sekolah masing-masing. Dan perlu diingat ya teman-teman, pas kalian medical check up sebisa mungkin kalian tuh udah harus siapin form ini dan tunjukin ke pihak rumah sakit. Kenapa? Karena ada satu case di mana teman aku itu udah selesai medical check up dan hasilnya tuh sudah keluar semua, baru di akhir dia itu minta tolong pihak rumah sakit berisi form dan ditolak sama pihak rumah sakit. Aku kurang tahu alasan jelasnya apa. Jadi lebih baik dari awal kalian sudah persiapkan medical form physical foreigner physical examination formnya itu, terus ditujuin ke pihak rumah sakit dari awal, minta tolong dan tanyain ke mereka apakah mereka bisa bantu isi ini. Karena selain mereka perlu isi, kita tuh juga harus perlu cap dari rumah sakit itu, jadi nggak bisa sembarangan. Yang ke-11 itu ada yang namanya proof of economic capability atau bukti pendukung keadaan ekonomi kalian. Jadi mau kalian daftar lewat jalur beasiswa ataupun kalian daftar lewat jalur mandiri, selama kalian daftar lewat website sekolah, ini termasuk dokumen wajib yang perlu dipersiapkan ya teman-teman. Nah, bukti pendukung keadaan ekonomi itu antara lain bisa berupa rekening koran atau rekening tabungan orang tua kalian atau kalian sendiri yang biasanya tidak boleh kurang dari 30.000 RMB atau sekitar 66 jutaan. Dan untuk ketentuan lebih detailnya, kalian bisa cek langsung di website sekolah kalian masing-masing. Selanjutnya ada yang namanya Non-Criminal Record Certificate atau kalau di Indonesia itu biasanya sebutnya itu surat SKCK. Nah, ini tuh semuanya harus dalam bahasa Inggris dan kalian bisa buat surat ini di kepolisian kalian setempat. Jadi, diingatkan lagi, ijazah, transkrip nilai, semua file itu dokumennya harus dalam bahasa Inggris dan harus ada cap penerjemah tersumpahnya. Jadi, nggak bisa asal translate. Next yang selanjutnya ada sertifikat HSK, TOEFL, atau IELTS. Nah, ini tergantung dari kalian pribadi masing-masing. Kalau misalnya kalian daftarnya Chinese TOEFL, otomatis kalian harus kumpulin sertifikat HSK. Tapi kalau misalnya kalian daftarnya English TOEFL, kalian bisa kumpulin TOEFL atau IELTS. Dan untuk keterangan minimum skornya atau harus HSK berapa, itu kalian bisa langsung cek lagi-lagi di website kampus kalian masing-masing. Aku berharap banget semoga kalian para pejuang study abroad bisa dapetin hasil tes yang sangat-sangat kalian impikan dan yang terbaik pastinya. Next selanjutnya ada sertifikat penghargaan atau pengalaman organisasi. Jadi bagi kalian yang pernah atau sering ikut lomba dan menang dan dapat sertifikat itu pamerin guys, pamerin aja semua. Jadi kalau misalnya di form kalian tuh ada section bagian dokumen pendukung, itu tuh memang tempat paling pas kalian untuk show off semua pencapaian kalian. Dan kalau misalnya kalian daftar Chinese TOEFL dan kalian pernah ikut lomba atau kegiatan dalam yang berhubungan dengan
Mandarin itu boleh banget guys, mau entah itu sertifikat menang atau sertifikat daftar pun itu masukin aja, karena itu merupakan salah satu poin plus bagi kalian yang daftar Chinese Top. Dan yang ke-14 ada yang namanya portofolio. Nah, portofolio ini tuh nggak harus guys buat semua jurusan. Biasanya ini tuh buat mahasiswa yang daftar jurusan seni, desain, ataupun arsitektur. Bagi kalian yang daftar jurusan yang nggak related dengan ini, biasanya nggak perlu ngumpulin portofolio. Dokumen terakhir ini adalah proposal penelitian. Nah, ini adalah dokumen pendukung biasanya buat kakak-kakak mahasiswa yang mau daftar S2 dan S3. Dan bagi kalian yang mau daftar S1, adik-adikku tercinta, tidak perlu untuk mengumpulkan dokumen ini. Oke guys, jadi tadi adalah dokumen-dokumen penting yang perlu kalian persiapkan untuk daftar beasiswa, dan aku berharap kalian semua bisa keterima ke universitas impian kalian masing-masing, terutama yang mau daftar beasiswa. Aku doain banget guys kalian bisa dapat full scholarship atau partial scholarship pun nggak apa-apa. Yang penting semangat dulu guys, jangan ragu-ragu dan dicek baik-baik dokumennya sebelum kalian kumpulin. Oke, jadi gitu aja untuk video hari ini. Thank you guys buat yang udah nonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye, sampai ketemu lagi.